Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Lina Herlina dari SMA N 1 Sinanggarang. Hari ini saya akan menjelaskan permasalahan dalam pembelajaran sejarah. Kita mulai dari apa itu pengertian belajar sebagai suatu proses yang dilakukan individu untuk mendapatkan perubahan tingkah laku. Definisi belajar dapat juga diartikan sebagai segala aktivitas psikis yang dilakukan oleh individu yang sehingga tingkah lakunya berbeda antara sebelum dan sesudah belajar. Lalu apa itu minat belajar? Minat belajar adalah rasa kesukaan, keterikatan terhadap sesuatu atau kegiatan tertentu tanpa adanya permintaan dari siapa. Minat belajar itu dorongan dari dalam diri untuk belajar yang pada akhirnya menyebabkan perasaan senang. Nah, lalu bagaimana minat belajar siswa di SMA N 1 Sinangbarang atau Semansi terhadap mata pelajaran sejarah, terutama sejarah peminatan kelas 11. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh saya sendiri secara sederhana, minat belajar siswa terhadap mata pelajaran sejarah masih tergolong rendah. Mata pelajaran sejarah masih identik dengan membaca dan menghafal itu kurang disukai oleh para siswa. Hal tersebut terbukti dari kondisi kelas pada saat mapel sejarah, itu anak-anak kurang fokus, sering mengantuk, bahkan beberapa siswa asik dengan kegiatan lain di luar pelajaran. Apa yang menyebabkan atau yang menjadi faktor penyebab rendahnya minat belajar siswa? Berdasarkan hasil survei itu ditemukan bahwa disebabkan oleh materi terlalu banyak tugas, penjelasan yang diberikan oleh guru terlalu cepat, dan metode belajar yang monoton ternyata. Lalu bagaimana solusi yang coba saya ungkapkan atau lakukan untuk meningkatkan minat belajar siswa terhadap mata pelajaran sejarah peminatan? Yang pertama, untuk materi yang terlalu banyak bisa dibuat atau dipermudah atau dipersingkat dengan metode diskusi atau kerja kelompok. Sesekali dalam pembelajaran diadakan diskusi kelas dengan terlebih dahulu mengadakan diskusi kelompok. Nanti hasil diskusi kelompoknya akan dilakukan diskusi kelas dengan setiap kelompok melakukan presentasi atas hasil temuannya. Untuk terlalu banyak tugas, saya mengusahakan agar materi atau tugas selesai di kelas, atau dengan kata lain saya tidak memberikan PR atau pekerjaan rumah kepada siswa. Untuk penjelasan guru yang terlalu cepat, memberikan penjelasan yang saya pahami setelah hasil dari survei itu bukan berarti melakukan ceramah di kelas yang panjang dan lama, karena itu seringkali tidak dimengerti siswa karena fokus siswa itu tidak lebih dari 10 menit pertama. Apa yang harus dilakukan? Yang saya lakukan adalah memberi penjelasan kepada siswa secara garis besar dari materinya saja. Berikan juga penjelasan menggunakan bahasa dan logika yang bisa dimengerti oleh siswa. Gunakan contoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari mereka atau para siswa. Yang keempat, metode belajar yang monoton. Pada para siswa saat ini adalah generasi Z atau generasi milenial yang akan cepat bosan apabila di kelas kita hanya menjelaskan materi atau melakukan ceramah. Kita menggunakan video atau diedit foto, kemudian sertakan pula media sosial.
Contoh misalnya, siswa ditugaskan untuk membuat video dengan cara melakukan edit foto menggunakan aplikasi yang berkaitan dengan materi. Contohnya seperti ini. Nah, contoh tugas. Mereka untuk tugas yang materi sejarah perkembangan kerajaan Islam, siswa ditugaskan untuk membuat cosplay pahlawan-pahlawan Islam. Atau kemudian mereka ditugaskan untuk membuat video, edit foto peninggalan-peninggalan kerajaan. Nah, dari situ diharapkan bisa bermanfaat atau bisa meningkatkan motivasi atau minat belajar siswa terhadap mata pelajaran sejarah. Seperti itu penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.